Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa melaksanakan pembelajaran fisika lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi tentang momen gaya. Adapun materi selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah tentang momen inersia. Apa dan bagaimana momen inersia itu? Silahkan ikuti. Di sini ada 4 buah benda yang berada pada puncak bidang miring. Keempat-empatnya berbeda jenisnya, namun memiliki ukuran yang sama. Benda yang pertama yaitu silinder pejal warna biru, dan benda yang kedua adalah cincin warna hijau. Benda yang ketiga adalah bola pejal berwarna coklat. Sedangkan benda yang keempat adalah bola berongga yang berwarna merah. Empat-empatnya memiliki jari-jari yang sama. Dan menjadi pertanyaannya adalah benda mana yang apabila diluncurkan atau digelindingkan dalam waktu yang sama akan sampai ke finish paling cepat? Ya, mungkin Anda punya tebakan-tebakan. Mungkin benda yang keempat, mungkin benda yang ke-1, dan seterusnya. Pelajaran kali ini akan secara teori disampaikan, sehingga akhirnya nanti dari teori tersebut kita bisa menjawab secara pasti benda mana yang kalau diluncurkan akan sampai ke finish lebih dahulu. Untuk ini ikuti materinya secara detail. Materinya adalah tentang momen inersia. Tujuan dari pembelajaran adalah melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat memahami penerapan konsep momen inersia dan memahami penerapan hukum kekekalan momentum pada gerak rotasi, serta mempresentasikan hasil percobaan tersebut dengan jujur, teliti, dan penuh tanggung jawab. Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Adapun besarnya adalah merupakan hasil perkalian antara massa benda dengan jaraknya terhadap poros. Dari definisi itu, maka dapat dirumuskan rumus tentang momen inersia yang lambangnya adalah I sama dengan K kali M kali R kuadrat, dengan keterangan K konstanta inersia, tidak bersatuan karena konstanta. L momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat. M massa, satuannya tentu kilogram. R jarak ke poros, satuannya meter. Dari rumus I sama dengan K kali M kali R kuadrat, K di sini adalah konstanta inersia benda. Perlu kita ketahui bahwasanya konstanta inersia benda ini berbeda-beda nilainya, tergantung pada bentuk objek yang terkait. Konstanta inersia digunakan untuk memperhitungkan perbedaan letak massa dari pusat
rotasi. Untuk benda-benda yang tersusun dari beberapa partikel, yang partikel itu masing-masing memiliki massa m, maka benda tersebut memiliki momen inersia I sama dengan sigma K kali M kali R kuadrat. Artinya kalau kita bandingkan dua rumus ini, rumus yang pertama ini adalah rumus untuk satu partikel, sedangkan rumus yang kedua ini adalah rumus untuk beberapa partikel atau sebuah benda yang terdiri dari beberapa partikel. Selanjutnya ada beberapa benda yang memiliki bentuk khusus, dan juga karena bentuknya khusus, dia juga memiliki rumus momen inersia yang khusus. Satu, silinder pejal. Bentuknya seperti ini, kemudian memiliki jari-jari R, dan dia akan diputar pada sumbu di pusat sumbunya. Apabila benda berbentuk silinder pejal diputar pada sumbu pusatnya dan benda tersebut memiliki jari-jari R, sedangkan memutarnya sesuai dengan arah jarum jam seperti ditunjukkan anak panah kuning, maka momen inersianya I sama dengan setengah M R kuadrat, di mana I adalah momen inersia, M adalah massa dari silinder, dan R adalah jari-jari penampang dari silinder. Benda kedua yaitu silinder pejal, tetapi dia akan diputar di sumbu tengahnya. Silinder pejalnya ini dia memiliki panjang L, dan kemudian dia akan diputar dengan sumbu yang berada tepat di tengah-tengah batang silinder pejal tersebut. Kalau nanti dia diputar searah dengan jarum jam, maka besar momen inersianya, rumus momen inersianya adalah I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Dan di sini bisa kita lihat bahwasanya sama-sama bendanya yaitu silinder pejal. Di sebelah kanan konstanta momen inersianya adalah 1/12, dan sedangkan di sebelah kiri adalah setengah. Ini sekali lagi disebabkan karena memutar silinder ini dengan sumbu yang berbeda. Yang ketiga yaitu silinder pejal juga. Silinder ini memiliki panjang L juga, sama dengan di sebelah kirinya, tetapi silinder ini akan diputar dengan sumbu yang berada di salah satu ujung dari silinder pejal ini. Pada kondisi ini, kalau dia diputar di sumbunya searah dengan jarum jam seperti ditunjukkan panah kuning, maka dia akan memiliki momen inersia 1/3 ml kuadrat. Benda selanjutnya yaitu benda bola terungga dengan sumbu pusat, di pusat sumbunya maksudnya, bola berungganya seperti ini, jari-jarinya R, pusatnya seperti itu, maka besar momen inersianya kalau dia diputar dengan arah searah jarum jam, besar momen inersianya adalah I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Dan satu lagi, bola pejal yang akan diputar pada sumbu pusatnya. Bola pejalnya seperti ini, jari-jarinya R, sumbu pusatnya seperti ini, dan diputar pada arah yang searah dengan jarum jam.
akan memiliki momen inersia dengan persamaan I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Demikianlah beberapa benda yang hanya sebagai contoh saja, maksudnya diambil beberapa benda dengan sumbu yang berbeda-beda. Pada buku-buku banyak dicantumkan jenis-jenis dari benda yang jenisnya tertentu dan memiliki momen inersia dengan persamaan tertentu. Kita akan lanjutkan dengan contoh soal. Pada contoh soal yang pertama, ada sebuah bola yang bermassa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm seperti ada pada gambar. Bolanya, masanya, bola ini tadi dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm. Ada talinya sepanjang 20 cm. Kemudian bola diputar searah jarum jam. Hitunglah momen inersia bola terhadap sumbu api. Diputar, memutarnya terhadap sumbu api. Dan ini adalah jari-jari putarannya yang tadi panjangnya 20 cm. Bagaimana penyelesaian soal ini? Kita tentu tulis diketahui terlebih dahulu masanya, tadi sudah 100 gram, tentu kita jadikan dalam MKS menjadi 0,1 kg. Kemudian jari-jarinya 20 cm menjadi 0,2 meter. Ditanyai karena momen inersianya, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus untuk satu benda, dan rumusnya adalah I sama dengan mr kuadrat. Kalau dimasukkan M-nya 0,1, R-nya 0,2, sedangkan R kuadrat, sehingga 0,2 kuadrat, 0,2 kuadrat hasilnya 0,04, dikalikan dengan 0,1 hasilnya adalah 0,004 kg meter kuadrat. Ini contoh soal yang pertama. Kita teruskan dengan contoh soal yang kedua. Sebuah bola pejal memiliki massa 1,5 kg dan diameter 40 cm. Tentukan besar momen inersia bola tersebut jika diputar melalui pusat massanya. Bola pejal, tadi bola pejal sudah memiliki rumus yang tertentu, rumus momen inersianya, dan di sini sudah kita tuliskan massanya sesuai dengan yang diketahui 1,5, diameternya sudah kita ketahui 40 cm, dijadikan meter tentu 0,4. Sebelum kita menyelesaikan soalnya, karena di dalam rumusnya nanti ada R, sedangkan yang diketahui di dalam soal ini adalah D, maka kita cari R-nya dulu. Dan kita ingat, jari-jari adalah setengah dari diameter. Karena diameternya 0,4, setengah dari 0,4 adalah 0,2. Selanjutnya, kalau ditanyakannya tadi I, artinya momen inersia bola ketika diputar melalui pusat massanya, maka bisa kita jawab dengan rumus yang sudah ada tadi, yaitu I sama dengan 2/5 mr kuadrat. 2/5 tetap, M-nya 1,5, R-nya 0,2 dikuadratkan. Kalau kita hitung besarnya tentu 0,024 kg meter kuadrat. Dan berikutnya contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini ada sebuah sistem terdiri dari 3 partikel. Kita munculkan sistemnya. Ada 3 partikel, bisa kita lihat. M1 dalam soal diketahui 2 kg, M2
Dalam soal diketahui 1 kg dan M3 sama dengan 2 kg. Pada sistem ini, perintahnya kita disuruh menentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut A poros P, B poros Q. Kalau kita lihat secara keseluruhan, soal ini memiliki dua perintah yang masing-masing perintah nanti akan berlaku rumus yang sedikit berbeda angkanya. Rumusnya sama, tetapi angka-angkanya berbeda. Karena disebabkan yang A porosnya P, yang B porosnya Q. Dan kita di dalam meninjau tentu kita tinjau satu-satu. Yang pertama dengan poros P terlebih dahulu. Apa yang kita tinjau yaitu hal-hal yang diketahui. Pada poros P ini ada 3 buah benda tadi, dan kita ingat karena P ini sebagai poros, maka nanti kalau diputar, yang berputar tentu adalah M2 dan M3, sedangkan M1 tidak berputar, dan bahkan jarak antara benda dengan porosnya 0. Sehingga di sini kita tuliskan masanya sesuai dengan yang diketahui, M1, M2, M3, 2 kilo, 1 kilogram, 2 kilogram. R1 0, karena tadi benda 1 atau M1 ini berada pada sumbu. Sedangkan R21, karena jarak dari M1 dari pusat sampai ke M2 ini 1 meter. R3 2 meter, karena jarak M3 sampai ke poros P adalah 1 meter ditambah 1 meter, jadi 2 meter. Ini ketika porosnya P. Sekarang berikutnya, bagaimana kalau porosnya itu adalah Q? Kalau porosnya Q, maka tentu nanti yang tidak memiliki jarak adalah M2. Dan kalau kita tuliskan yang diketahui, maka M-nya tentu tetap massa 1, massa 2, massa 3, yaitu 2 kg, 1 kg, dan 2 kg. Sedangkan R1, lihat R1 ini adalah jarak M1, benda 1, ke porosnya Q, sehingga jarak M1 ke Q adalah 1 meter. R20 karena dia berhimpit dengan sumbu putarnya atau poros putarnya. Sedangkan R3 1, ini bukan 1 kilo ya, 1 meter maksudnya. R3 1 meter karena jarak dari M3 ke sumbu Q adalah 1 meter. Inilah yang tadi saya sebutkan, bahwasanya dengan berbedanya sumbu, maka jarak R1, R2, R3 pada kondisi sumbu P dengan kondisi sumbu Q berbeda. Kalau ditanya I, yaitu I sama dengan berapa hasilnya, maka kita bisa jawab yang pertama, momen inersia dengan sumbu putar P, maka momen inersianya adalah IP. Dan kita menggunakan rumus yang sigma, artinya benda yang mengalami rotasi lebih dari 1. Sehingga kita gunakan IP sama dengan sigma mr kuadrat aslinya, dan ini sudah kita uraikan menjadi sigma mr kuadrat tadi menjadi M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat. M1 2, kita masukkan 2, kita lihat datanya tadi M1 2 kg, kita masukkan 2, R1 nya 0, masuk 0 dikuadratkan, M2 1 kg 1, R2 1, maka dimasukkan 1. Sedangkan M3 di sini kelihatan
2 kg dan R3 adalah 2 meter. Sehingga kalau dihitung semuanya hasilnya adalah 9 kg meter kuadrat. Sudah terjawab untuk soal A atau pertanyaan A, yaitu momen inersia dengan sumbu putar di titik P. Yang kedua, momen inersia dengan sumbu putar Q, berarti IQ. Tentu sama penyelesaiannya. Kita lihat datanya dulu. Yang tadi sudah kita ketahui bahwa data di A untuk momen inersia pusatnya P dengan B, momen inersia dengan pusat Q, ini ada perbedaan di nilai R. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus, IQ sama dengan M1R1 kuadrat plus M2R2 kuadrat plus M3R3 kuadrat. Masukkan nilainya, semuanya masuk, dan tentu tidak ada kesulitan karena ini tadi sudah diuraikan. Dan kalau kita hitung tentu hasilnya 4 kg meter kuadrat. Kita cukupkan dulu pembelajaran kita pada sesi ini, dan terima kasih. Semoga tayangan materi pembelajaran momen inersia ini bermanfaat dan menjadi tambahnya wawasan yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.